Selamat malam, rekan-rekan. Posisi malam hari ini kondisi malam. Ini kita ada garapan Vario 150 hilang remote. Jadi ini ECM-nya. ECM-nya, kemudian ini SCU-nya. Ceritanya kita udah baca sebenarnya dari ECM, tapi kita akan praktekkan supaya rekan-rekan tahu bagaimana kalau menangani kasus semacam ini. Yang pertama, saat ada kasus semacam ini kita bisa baca ID dari ECM ya. Itu yang pertama akan kita lakukan. Terus kita gunakan untuk daftar ID atau daftar remote ya. Remote-nya udah kita sediakan. Ini yang versi KW ya. Versi KW-KW-nya nyalanya beda kalau KW itu. Terus caranya kita baca ID dari ECM pasang dengan simulator. Jadi untuk unitnya sendiri ini nanti akan dikirim ke Tangerang Selatan ya. Ini kita QC sekalian, besok pagi kita kirim untuk orderan teman kita yang di Tangerang Selatan. Paket basic hanya modul aja dan beberapa kabel pendukung, tidak dengan simulator ataupun soket-soket SCU dan ECM-nya ya. Jadi untuk langkahnya kita masuk ke sini ke keyless nih, keyless, kemudian kita baca ID. Jangan masuk ke menu hapus ya, baca ID. Jadi di sini tadi udah kita baca, kemudian kita tulis ID-nya adalah ini. 0818555028. Kita akan coba baca apakah hasilnya masih sama. Kita pakai auto aja karena kita malesan orangnya. Kita nyalakan dulu modulnya. Ini udah nyala. Di sini ada perintah kontak on ya. Ada kontak on itu kita tekan OK. Untuk kontaknya sendiri ada sebelah sini. Yang on-nya nanti ke sini ya. Ini off dulu. Kita kontak on, kita tekan OK. Dan ini dia akan mencari ECM ya. Kalau belum dikontak on nggak ketemu. Jadi kita kontak on. Nah nanti ECM-nya itu apa? Dia akan detect sendiri ke 59. Kalau nanti misalnya belum kedetek, itu foto aja ID ECM tadi berapa, kirim ke saya, nanti saya masukkan ke database. Gitu. Kita off-kan dulu. Ikuti perintah di sini. Oke. Kemudian kita ikuti saja perintahnya. On lagi. Suruh on-kan, terus kita oke. Nah, ini prosesnya udah berhasil baca dan ini ID-nya. Cepat sekali, pasti. Nah, ID-nya adalah 0818555028. ID ini saya gunakan untuk daftar remote, itu tidak bisa. Kita contohkan langsung ya. Kita matikan. Kontaknya di sini matikan. Terus kita lepas ECM-nya. Kita pasang SCU di sini. Pastikan jelek kenceng. Terus di sini juga pastikan kenceng juga ya soketnya. Nih. Oke. Nah, di sini kita ada perintah input otomatis atau manual ya. Kita input otomatis ID yang barusan kita pakai atau kita gunakan untuk mau daftar ya. Yang kita dapat dari ECM sana ya. Itu ID-nya adalah ini. Tuh ya, itu ID-nya. Terus kita input otomatis, tekan OK aja, langsung input otomatis. Kemudian modul ini nyalakan ya. Ini kan udah nyala nih. Kalau gini kan mati. Nah, nyalakan dulu. Sudah sampai di ID terakhir, kita lanjutkan tekan sini atau langsung OK. Kalau OK, ini nanti kan berubah ID-nya. Ya. Ini langsung geser ke sini untuk melanjutkan. Nanti ada bunyi klik di sini ya dari relaynya. Nah, tuh ada suara klik. Posisi tapi ini off ya. Nih, semakin nyala. Posisi kontak harus off dulu nih, kayak gini, off. Nah, ini proses pendaftaran. Kalau ID-nya benar, lampu solenoid akan nyala, lampu smart key-nya akan nyala terang. Ya, melotot kayak gitu. Nah, itu berarti ID-nya aktif. Nah, kalau ID-nya ini aktif, maka nanti bisa digunakan untuk daftar remote baru. Kalau nggak aktif, kita sudah siapkan SCU-nya di backdoor kayak gini ya. Nih. Di backdoor disiapkan kayak gitu, sudah disolder, dan nanti kita langsung restore aja. Restore misalnya ID ini kita masukkan lagi bisa nggak? Biasanya bisa, tapi kita coba aja nanti ya. Kita coba terlebih dahulu. Perhatikan, nah ini ID-nya ke-7, ke-8 ya, ID ke-8 9, nah ini ID terakhir. Kalau salah itu di sini dia akan kedip-kedip ya, lampu solenoid juga nggak nyala. Tuh, itu artinya ID-nya tuh
nggak bener atau salah ya. Solenoid nggak nyala, walaupun di sini perintahnya suruh on remote tapi itu nggak bisa. Karena ini nggak tak pasang inputan dari solenoid ya, jadi nggak bisa detek solenoidnya nyala atau enggak. Kehabisan pin ya untuk proses-proses yang lain. Oke, lanjut karena ID-nya tidak bisa digunakan, kita lanjut ke restore. Nah, ini kita lepas dulu ke ECM-nya. Terus kita siapkan kabel jumper. Ini sudah disolder di sebelah sini. Nih. Tuh ya, posisi soldernya di sebelah situ. Kelihatan ya, kuning dan hitam. Kita siapkan kabelnya ini di sini. Colokinnya di sini. Kita colokin di sini, colokin jebret gitu ya. Terus kita masuk ke sini, registrasi auto. Kita cari di bawah SCU flash K59. Nah, di sini boleh kita reset modulnya juga boleh, kita matikan sebentar. Terus kita nyalakan kembali. Terus kita SCU flash K59 di sini. Kita inputkan ID-nya tadi. Tadi berapa ID-nya? Nih. 08. Biasanya kalau misalnya ini 0 ya. Kita 1 nih. Lanjutin aja terus sampai balik ke 0. Nah, gitu ya. Terus geser sini. 1 8 5 5 0 2. Ini kelabasan, lanjutin aja 8. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah nyala, listrik kan akan mengalir ke sana. Kalau seandainya nggak punya simulator gimana? Kita ambil listrik dari sini. Ini pin kabel biru dan hitam. Biru itu 12 volt, hitam itu adalah massa. Kita masukkan ke pin plus dan minus atau positif negatif di SCU itu untuk sumber tegangan si SCU. Kalau ini kan lewat simulator kayak gini bisa ya, nggak perlu soket. Jadi sudah nyala simulator, listrik masuk ke sana, kita tekan samping sebelah sini untuk melanjutkan. Kita tekan OK untuk programming. Ini biasanya prosesnya cepat. Tunggu aja beberapa saat. Nah, prosesnya sudah selesai ya. Tuh, udah selesai. ID-nya juga terinput otomatis ke sistem simulator. Kita matikan modul. Kita lepas jumpernya ini. Beberapa kali saya nyoba itu nggak dilepas bisa, tapi lebih baik kita coba lepas ya. Ini lepas, terus kita nyalakan kembali. Kita matikan, nyalakan. Kita refresh 2 kali ya. Terus kita eksekusi, daftarkan ini, siapkan remote baru, posisi merah. Kita geser aja ke sini. Geser. Nah, eksekusi. Kalau seandainya tidak mau, biasanya di sini saklarnya belum dimatikan ya. Saklar kontak masih dalam kondisi on, itu tidak mau biasanya untuk daftar remote. Jadi kadang-kadang saya lupa saklar di sini posisi harus off dulu. Atau dalam kondisi mati baru kita bisa daftar remote baru. Karena nanti kan ada permintaan untuk on kontak ya saat pendaftaran atau untuk konfirmasi pendaftaran itu kita harus on kontak. Kalau Yamaha itu untuk konfirmasinya kita tekan remote 1 kali. Kalau Honda enggak, dia mintanya on kontak untuk konfirmasi. Perhatikan, saat nanti sudah ke ID terakhir 9, harusnya lampu solenoid itu nyala. Lampu solenoid nyala artinya pendaftaran ID ke SCU itu berhasil. Dan ID-nya aktif, kita bisa daftar remote baru. Atau restore kita berhasil. Ini ID terakhir nih, perhatikan. ID terakhir. Nah, solenoid nyala. Kita nyalakan remote-nya. Kita taruh di sini, kemudian kita kontak on. Tuh, kedip-kedip ya. Kalau itu kedip-kedip dan dibarengi sini kedip-kedip juga, itu kemungkinan besar berhasil. Sebenarnya di sini ada perintah on remote hijau, tadi udah kita lakukan, kita tekan OK.
Terus kita suruh on kontak dan kita sudah on kontak. Oke, kita oke. Terus kita disuruh off kontak, off in kontak, dan kita tekan oke. Sebenarnya di sini sudah ada urutannya karena saya udah hafal, saya nggak perlu lakukan urutan itu. Terus kita geser ke atas, kita Honda Task. Task ya. On remote hijau, pastikan remote kita hijau. Hijau. Kita lakukan, tekan oke, dan cek koneksi, connected good. Kita tinggal cek ke ECM ya. Ini nggak kita kita kontakkan nih, keluar nggak imonya, keluar tuh, udah berhasil. Kita coba konekkan ke ECM, kita matikan dulu sebelum colok, pokoknya matikan dulu ini modulnya, modul matikan, terus kita pasang ke ECM. Tadi kan kita habis baca ID-nya itu, dan kita kan nggak renew, harusnya itu nggak perlu pendaftaran ke ECM karena kita pakai ID ECM, masukkan ke sana lagi. Tapi kita coba ya, kalau nggak mau gimana, kita renew aja gitu. Kita coba sebelum nyoba, matikan dulu remote-nya, merah, kita nyalakan. Oke, terus kita masuk sini, Honda Task atau Yamaha Task sama aja. Mau Yamaha Task bisa. Oh, ini kan cuman kan kedip cepat, kalau ini kan hijau. Ya, nih bedanya kan di situ. Nanti kan nggak connect dia. Nah, kalau di Honda Task itu kan suruh warna hijau. Bedanya cuma warna aja, tapi secara program sama kok. Mau pakai di Yamaha atau ini sama. Nah, cek koneksi good, terus kita kontak on. Tuh, full pump nyala, buzzernya nggak nyala. Artinya pendaftaran atau registrasinya itu berhasil. Nah, itu restore SCU tuh kayak gitu. Sudah bisa dan sudah berhasil untuk restore. Jadi untuk rekan-rekan jangan khawatir, untuk restore gampang kok. Itu aja ya. Terima kasih untuk malam hari ini, dan ini statusnya udah cair ya. Nih, liatin. Tuh, nyala kan, full pump nyala, IMO keluar. Full pump kan nyala bentar tuh. Terus mati. Artinya udah cair, tinggal kita kirim ke pemiliknya. Terima kasih. Salam sehat dari Datalink Del Promotor.